para habaib ini adalah dzurriyyah Nabi. Itu saja. Memastikan mereka bukan dzurriyyah Nabi, ya nggak berani. Biar nanti kelak saya bisa jawab doang sama baginda Nabi. Lalu tanya, kenapa kamu? Ya Rasulullah, kemunculan Haji Mad itu bagian ketentuan Allah ya Rasul. Dan ternyata datanya kuat. Kemudian kepercayaan saya hilang, ijtihad saya hilang ya Allah. Kemudian tidak mempercayai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada. Kita semua sudah menyaksikan, mendengarkan cuplikan video bersama mantan muhibbin yang tobat, Mahesa Al-Bantani. Dalam cuplikan video tersebut, saudara kami Mahesa Al-Bantani sampai menitikan air mata, menangis. Tobat menjadi muhibbin. Memang kalau dinalar, dilogikakan, kemuskilan-kemuskilan yang ada di dalam diri para kabid dari Pak Alwi ini banyak sekali. Kemuskilan selalu mengaku sebagai cucu Nabi, ini suatu kemuskilan. Bagaimana mungkin seseorang yang di situ memang bernasab mulia, tetapi di situ itu seakan-akan dimarketkan, seakan-akan dipasarkan, biar orang tahu, biar orang beli produknya, seakan-akan seperti itu. Ini kemuskilan bagi yang berpikiran waras. Kami juga merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kami, Mahesa Al-Bantani. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, suatu ketika pada saat penalaran itu sesuai dengan logika, seperti munculnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang bikin tesis kajian ilmiah tentang tidak nyambungnya nasab Bani Pak Alwi, terus banyaknya kemuskilan-kemuskilan yang terjadi, dan hujah beliau itu begitu kuatnya sehingga sampai detik ini tidak ada satupun dari klan Pak Alwi yang mampu membantah tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini menunjukkan kualitas nasab Bani Pak Alwi ini memang ya patut diragukan, sehingga memunculkan muhibbin-muhibbin tobat seperti saudara kami Mahesa Al-Bantani. Dan kemunculan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah takdir Allah, karena apapun ini atas kehendak Allah, dan begitu kuatnya hujah yang dihadirkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah ini loh yang menyebabkan saudara kami Mahesa Al-Bantani, muhibbin Habib ini tobat. Ini menarik untuk kita cermati. Makanya kami selalu memberikan edukasi kepada saudara-saudara kami sebangsa setanah air. Ayolah berpikir yang jernih, berpikir yang waras. Agar apa? Agar kita ini terselamatkan dari fitnah-fitnah akhir zaman. Karena sesuatu yang ada di dunia ini serba mungkin. Serba mungkin. Apalagi mengaku sebagai cucu Nabi. Ini sangat mungkin. Sebagaimana di zaman baginda Rasulullah SAW itu juga bukan hanya mengaku sebagai cucu Nabi, tetapi mengaku sebagai Nabi, bahkan menyaingi baginda Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan nama Musailamah Al-Kadzab. Kalau hari ini mengaku sebagai cucu Nabi,
itu wajar. Karena mengaku sebagai nabi, sebagaimana kita sebagai kaum muslimin, ini sudah dijelaskan bahwa khotamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan utusan itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau hari ini mengaku sebagai nabi, ya maka berat. Walaupun ya ada juga, tetapi berat. Karena hujahnya itu, alasannya itu, makfirohnya itu mudah dibantahkan. Sebagaimana orang yang mengaku sebagai cucu Nabi hari ini, walaupun pengakuan itu sudah lama. Tetapi narasi yang dibangun oleh orang-orang ini begitu luar biasa. Dulu awal-awal mengaku sebagai cucu Nabi, mungkin akhlaknya itu bagus, sehingga orang tidak bersuudzon, isinya husnudzon semua. Sehingga tidak ada yang berani mengutak-ngutik atau mencoba untuk menelisik apa benar mereka itu terkonfirmasi. Karena dilihat akhlaknya tidak jauh beda dari akhlak baginda Rasulullah SAW. Tetapi hari ini banyak sekali kemuskilan-kemuskilan, keiskalan-keiskalan yang ditonjolkan oleh mereka-mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi ini. Mereka berperilaku sangat jauh beda dengan perilaku baginda Rasulullah SAW. Nah, ini yang memotivasi Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Mudah-mudahan pertobatan mantan muhibbin ini menjadi inspirasi buat kita semua, buat para muhibbin yang masih belum sadar. Cobalah kita merenung sejenak, cobalah kita berpikir sejenak, kita telusuri orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi ini apakah benar. Masa mengaku cucu Nabi terus mengaku nasabnya paling soheh, ternyata membantah tesis Kiai Maduddin saja tidak mampu, padahal satu orang. Masa seluruh MDRA, Maktab Daimi Robitoh Alawiyah, tidak mampu melawan satu orang, ibaratnya seperti itu. Belum lagi urusan tes DNA. Kalau mereka itu betul-betul cucu Nabi, turunan Nabi, kenapa harus takut untuk membuktikan haplogrup mereka? Enak kan? Dilogikakan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan bagaimana pengakuan Muhibbin Tobat saudara kita Mahesa Al-Bantani ini. Ini lebih dari soal ilmiah. Kawan-kawan yang mau ikhtiyat meyakini para habaib dzurriyyah Nabi, tafadhol, silahkan. Itu lebih aman sebenarnya. Gimana ya ngomongnya? Kalau mau meyakini habaib dzurriyyah Nabi, tafadhol. Silahkan, karena saya hanya menyampaikan keyakinan saya bahwa saya berhenti agar sayanya. Dan atas video saya ini barangkali ada habaib yang mau mempertanyakan, tafadhol silahkan. Kayak kemarin itu ya, ada salah seorang habib mau nemuin saya, tapi lalu kemudian itu selesai di telepon karena hanya miskomunikasi. Dan terkait ini pun saya bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan. Menarik, kita cermati. Iya. Jangan selalu menyalahkan ikhwan Rasulillah. Kalau dari sisi habaib kan meyakini mereka adalah dzurriyyah Nabi. Kalau kalian sibuk membanggakan dzurriyyah kalian, nasab kalian, maka kami pun layak bangga dengan ikhwan. Kami ini ikhwan. Kalau kalian selama kalian sibuk membanggakan, mohon maaf para habaib, kami bukan orang seperti itu juga gitu. Kami, artinya ketika ada respon dari orang-orang seperti saya, ya tolong introspeksi diri juga gitu. Kenapa ada orang seperti Mahesa yang ngebela mati-matian sekarang berhenti? Ya karena mungkin lelah melihat keegoisan. Ini saya nggak ngebut oknum ini, karena banyak ini di lapangan yang selalu sibuk membanggakan nasab. Menarik. Dengan narasi ya dan setel yang terkesan merendahkan gitu. Kemarin saya dihubungi salah seorang kiai,
masih wilayah Jawa, yang ternyata dibully oleh para habaib karena kiai tersebut menikahi seorang syarifah. Jadi habaib yang dihormati tapi tidak mau menghormati. Ada kiai nikahin syarifah dibully. Enggak, saya nggak kenal sebelumnya sama kiai di Jawa ini. Tapi akhirnya kami merasa terhinakan sebagai umat Rasulullah. Sementara itu kan persoalan mazhab, khilafiyah antar mazhab, dan itu pun disampaikan oleh Habibana Rizik Syihab. Kalau ada yang menikahkan putrinya dengan akhwat, ya hormati. Jadi kearoganan ini terlihat sangat jelas sekali. Saya nangis mendengar kabar salah seorang kiai dibully hanya karena menikahi seorang syarifah. Ya anggaplah ini menurut keyakinan mereka Duriyah. Ya kan ini persoalan mazhab, khilafiyah mazhab. Kenapa sampai seperti itu gitu? Toh mereka soal akidah nggak berperang kok dengan Syiah, nggak gontok-gontokan kok dengan Syiah. Miris, ada kiai dibully oleh para habaib karena menikahi seorang syarifah. Kenapa para habaib nggak gontok-gontokan dengan Syiah, nggak masif perjuangannya melawan Syiah?